Siapa sangka pertemuannya kembali dengan Wisnu berhasil mengubah dunia Alana. Seperti pagi ini, saat mentari punya tempat lebih lapang untuk bersinar, tak perlu malu-malu bersembunyi di balik awan abu-abu. Alana sudah siap berangkat saat Kevin menjemput. Kevin sempat menyebut kejadian langka ini sebagai fata morgana. Kantormu bisa meningkatkan profit sampai 70% kalau kamu terus-menerus berangkat lebih pagi seperti ini. Dan yang jelas, jantung abangmu ini bisa lebih sehat. Kelakar Kevin. Bisa tidak bicara yang tidak pahit di pagi ini? Ucap Alana sengit sambil pura-pura marah. Ia memasang helm, sementara Kevin malah tertawa puas. Alana naik ke boncengan, merasakan semilir angin pagi menerpa seluruh pori-pori tubuh. Antusiasme menyapa bilik hatinya sejak pagi, memudarkan semua energi negatif dan menggantinya dengan yang lebih menghidupkan. Ada selapis ketentraman yang membungkus hati Alana, benar-benar membuatnya bersemangat. Wisnu penyebabnya. Semalam Alana sudah menyiapkan busana kerjanya. Ia mencoba berkali-kali padanan busana itu dan ini. Kegiatan itu memakan waktu nyaris 1 jam, hingga terpilih dress sederhana motif batik yang didominasi warna merah muda. Dulu Wisnu pernah memujinya cantik ketika mengenakan pakaian berwarna merah muda. Dan hari ini ia akan kembali bertemu Wisnu dan mendampingi pria itu menemui beberapa jajaran pimpinan. Tiba-tiba sesuatu seperti menggentak pikiran Alana. Untuk siapakah ia berdandan hari ini? Untuk Wisnu. Lalu bagaimana dengan Kevin yang tampak ceria menikmati perjalanannya yang jauh lebih santai? Jantungnya memang bisa sehat, tetapi siapa bisa memberi garansi hati lelaki itu akan aman jika mengetahui kekasihnya menyelusupkan lelaki lain dalam pikiran. Rasa bersalah melikupi Alana. Tetapi secepat kilat, rasa bersalah itu sirna ketika Alana melihat sosok Wisnu yang tampan sudah menunggunya di lobi. Senyum Wisnu bagai kunci yang membuat lelaki itu bisa masuk ke dalam bilik hati Alana. Membuat gadis itu rela menyimpan semua rasa sakit hatinya. Membuat Alana ikhlas berdamai. Wisnu mengenakan kemeja putih bermotif garis-garis coklat dan kuning. Dasinya berwarna coklat muda, tampak serasi dengan kemejanya. Ada tambahan aksesoris yang membuat Wisnu tampak jauh lebih tampan. Kacamatanya, dengan bentuk frame yang mirip dipakai Clark Kent di film Superman, Alana sampai sempat menahan nafas begitu Wisnu menyapanya tadi. Sekilas ia bertanya-tanya dalam hati, perempuan manakah yang beruntung bisa menjadi kekasih Wisnu saat ini? Apakah ia seorang yang tinggi langsing dengan wajah cantik bak model? Atau ia yang memiliki fisik biasa-biasa saja tetapi otak dan karirnya cemerlang? Atau adakah kesempatan buat dirinya sendiri? Alana menggeletukkan gigi begitu menyadari pemikiran gilanya itu. Selamat pagi, Pak Wisnu. Kok pakai Pak segala, Alana? Aku harus membiasakan diri kan? Jika kamu bergabung di sini, kamu akan menjadi salah satu pimpinan di sini. Bukankah aku harus bersikap profesional? Wisnu tertawa kecil mendengar alasan Alana. Jadi aku juga harus memanggilmu Bu Alana? Pertanyaan Wisnu membangkitkan jawaban maya di hati Alana. Aku ingin kamu panggil sayang. Alana buru-buru menyibas tangan, mengusir pikiran anehnya. Sepertinya mulai hari ini ia harus banyak berdoa agar jauh lebih sabar dan lebih kuat dalam menghadapi pesona yang ditaburkan Wisnu. Ini bisa jadi tantangan terhebat dalam segmen kehidupannya. Di balik itu, Alana merasa bersyukur karena ternyata ia sudah mulai bisa bersikap lebih sopan dan santai pada Wisnu. Sebelum mengantar Wisnu ke ruang meeting, Alana mengajak lelaki itu untuk ke ruangannya, lalu memperkenalkannya pada Winda dan Dewi. Alana sempat takut kedua temannya itu akan terus-menerus melongo atau bahkan ngiler melihat wajah Wisnu. Buru-buru ia mengantar Wisnu ke ruang meeting. Good luck, Wisnu, ucap Alana dengan binar mata kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Spontan Wisnu meraih ujung jemari Alana. Sorot matanya yang dalam menembus jantung Alana. Terima kasih, Alana. Sebelum pingsan karena tak kuasa menahan pesona Wisnu, Alana menarik lembut tangannya. Ia membuka pintu dan mengajak Wisnu masuk, memperkenalkannya pada 4 orang yang sudah menunggu. Ya Tuhan, Alana, yang seperti itu pernah menjadi pacarmu. Bagaimana rasanya pacaran dengan orang tampan begitu? Kelihatan sekali kalau dia itu orang cerdas.
Pujian panjang keluar dari mulut Winda. Alana membalas dengan senyuman dan bahu yang sedikit terangkat. Ia melangkah ke meja di sudut ruang, tempat Winda dan Dewi meletakkan oleh-oleh setelah tugas keluar kota. Kalau dia jadi bergabung dengan Skanda Pasifik, tidak akan ada kisah cinta lama bersemi kembali, kan? Goda Winda. Ujung bahunya sengaja ia senggolkan ke lengan Alana. Ih, jangan kasihan si Kevin, timpal Winda. Alana geleng-geleng kepala, heran ketika akhirnya dua temannya itu membahas siapa yang lebih ganteng di antara Wisnu atau Kevin. Perdebatan yang seakan tiada berujung. Setelah hampir 2 jam, akhirnya pintu ruang meeting terbuka. 5 lelaki keluar dengan wajah sumringah. Mereka terlihat akrab satu sama lain. Salah satunya Wisnu. Dari tempatnya Alana duduk, ia bisa melihat keluar, yang langsung berhubungan dengan area ruang meeting. Pak Stefanus tampak menepuk-nepuk bahu Wisnu, lalu mengajaknya menuju ruang Alana. Saat itu juga Alana merasa jantungnya kehilangan kendali. Barangkali tali pengikat jantungnya sudah putus. Pintu ruangan dibuka, dan tampak di hadapan Alana, Winda, dan Dewi, calon manajer divisi farmasi yang baru. Semuanya, perkenalkan ini Bapak Wisnu. Dia akan bergabung dengan kita. Alana, tolong segera proses tes kesehatan Pak Wisnu untuk prosedural saja, ucap Pak Stefanus. Satu tangannya menyerahkan sebuah map ke arah Alana. Pandangan matanya melompat-lompat ke arah Alana, Winda, Dewi, lalu ke Alana lagi. Wisnu mengangguk ramah. Sepertinya semua sepakat untuk menyembunyikan fakta. Mereka sudah lebih dulu berkenalan dengan Wisnu. Setelah kedua laki itu berlalu, 3 perempuan di dalam ruangan HRD itu tampak masih terpukau oleh pesona, barangkali pesona magis, yang ditebarkan Wisnu. Berapa dia digaji, ya? Pertanyaan Dewi menyadarkan kedua temannya. Sebelum Alana membuka map yang tadi diberikan Pak Stefanus, dua temannya saling menebak jumlah gaji Wisnu. Yang kalah harus menraktir, seru Winda bersemangat. Ia menuju meja Alana, tempat map itu berada. Seperti mendapat komando dari Winda, secara perlahan Alana membuka map itu. Beberapa angka tertulis di bagian atas lembar pertama. Ditulis dengan tinta warna biru, dilingkari dengan tinta warna merah. Kemudian di kanan kiri deretan angka itu tertulis paraf 3 orang. Dewi dan Winda ikut mengerubungi Alana. Wow, gumam Winda dan Dewi nyaris berbarengan. Dewi langsung menarik lembar berikutnya. Sebuah lembaran yang mencatat data diri Wisnu. Kok kita bego banget sih? Kenapa kita tidak mempertanyakan apakah dia betul-betul masih lajang atau tidak? Tanyanya lebih pada diri sendiri. Mata Dewi berbinar jauh lebih cerah ke arah Alana. Masih single? Saudari, ucapnya dengan nada menggoda kepada Alana. Memangnya kenapa kalau Wisnu masih single? Winda seperti tak mau kalah. Entah perintah dari mana, sehingga ada kewajiban tidak tertulis baginya untuk melindungi Alana agar tetap setia pada Kevin. Saat dua temannya berdebat dengan Wisnu, Alana sedang berjuang untuk menahan diri. Sejujurnya ia sangat ingin berlari mengejar Wisnu. Ingin berbasa-basi menanyakan bagaimana dengan hasil meeting tadi. Ya, meski ia pasti bisa melihat hasilnya dari beberapa coretan yang dibuat Pak Stefanus di kertas. Tetapi tetap saja ia ingin mendengar sendiri hasilnya dari Wisnu. Sayang, mengejar Wisnu detik ini tidaklah mungkin. Ia harus bisa menjaga sikap. Kemudian matanya kembali mendadak cerah. Ia menemukan celah agar bisa menghubungi Wisnu secepatnya. Baiklah teman-teman, berhentilah berdebat tentang urusan yang tak jelas dan tak perlu. Kembalilah bekerja, dan biarkan saya juga kembali bekerja. Setuju? Ucap Alana tegas, berlagak jadi bos. Kedua temannya nyengir. Iya nih, utang laporan banyak. Winda beringsut ke mejanya. Begitupun dengan Dewi. Sedangkan Alana, ia pun bergegas mengerjakan tugasnya hingga nanti. Saat jam makan siang, ia bisa menelpon Wisnu, mengabarkan jadwal tes kesehatan sekaligus mengambil kesempatan untuk mengobrol sebentar. Ia mulai tak sabar menantikan saat itu. Air hangat mengguyur tubuh Alana, meluruhkan sisa-sisa air hujan yang sempat menyerangnya tadi. Tetapi kehangatan itu ternyata masih belum memudarkan rasa kesal
Ia menelungkupi hati. Tadi Kevin tidak menjemputnya dengan alasan ada meeting kecil dengan atasannya perihal promosi jabatan yang ditawarkan padanya. Awalnya, Kevin meminta Alana untuk menunggu. Tetapi 1 jam kemudian, Kevin mengabarkan belum selesai dan meminta Alana untuk pulang sendiri, naik taksi. Tentu saja ia kesal. Ia memilih naik angkot ketimbang taksi, bermaksud membuat Kevin marah. Ia tahu Kevin tak pernah rela dan tega membiarkan pacarnya naik angkot, berdesak-desakan, atau terpaksa menghirup udara bercampur nikotin dari perokok penumpang lain. Alana sengaja memilih mengejar angkot, membiarkan tubuhnya disapa air hujan, daripada berdiam diri menunggu angkot yang mendatanginya. Kemudian, ketika sudah berada di dalam angkot, ia sengaja mengabarkan pada Kevin, ia naik angkot, bukan taksi, bahwa ia sedikit kehujanan. Alana sangat ingin tahu respon Kevin. Ia ingin Kevin merasa bersalah karena sudah menelantarkannya. Tetapi ternyata Kevin tak membalas pesannya. Makin menggunung saja rasa kesal Alana. Sabun beraroma terapi menggelincir di kulit Alana, memberikan sensasi istimewa bagi gadis itu. Aroma segarnya memberikan efek tenang. Entah memang begitu atau hanya sugesti. Yang jelas, Alana menyukainya. Kesalnya memang belum berkurang, tetapi untuk sesaat pikirannya bisa teralih sedikit ke hal-hal yang lebih menyenangkan. Tentang Wisnu, misalnya. Memikirkan Wisnu membuatnya bersemangat akhir-akhir ini. Padahal dulu benci, dan kesalnya bukan main. Tak jelas apa yang membuatnya begitu. Apakah karena 2 tahun bersama Wisnu begitu berharga? Atau sesungguhnya ia sedang bosan dengan Kevin? Atau ia sedang membenarkan penilaiannya selama ini, bahwa berpacaran dengan Kevin yang notabene adalah sahabatnya, adalah biasa saja. Kevin lagi. Ia kembali menyisihkan nama Kevin dan memfokuskan diri pada Wisnu. Tadi pada jam makan siang, ia menelpon Wisnu untuk mengabarkan jadwal tes kesehatan dan lokasi laboratorium mitra kerja. Alana juga menjelaskan, setelah tes pemeriksaan kesehatan, biasanya pihak laboratorium akan memberikan hasil 1 hari sesudahnya. Prosedur biasa, yang ia sadari Wisnu sudah sangat paham. Yang Wisnu tidak pahami, Ana sangat menunggu ajakan bertemu, makan siang ataupun makan malam. Tapi Wisnu bahkan tidak menyinggung masalah pribadi, seperti apakah Alana sudah punya pacar, atau bahkan sudah menikah. Wajar kan, jika perempuan berusia di atas 25 diberi pertanyaan seperti itu. Meski seringkali Alana merasa benci ditanya seperti itu, fatalnya lagi, Wisnu tidak menyanyikan nomor ponselnya. Padahal Alana menyimpan nomor Wisnu. Apakah itu artinya Wisnu tidak menganggapnya penting? Intinya, percakapan dengan Wisnu tadi siang tidak terlalu membuat Alana ceria. Alana membasuh wajah untuk terakhir kali sebelum akhirnya keluar dari kamar mandi. Ia keluar dengan satu niat, ia akan menghubungi Wisnu. Tetapi ia harus punya alasan. Alana terus memaksa otaknya untuk mencari alasan itu, sambil tangannya melakukan ritual-ritual setelah mandi, mengoleskan body lotion, meratakan night cream pada wajah, mengenakan kaos dan hot pants, kemudian sambil memegang ponsel, merebahkan tubuh di kasur. Beberapa kali ia merangkai kata-kata untuk dikirimkan kepada Wisnu. Akhirnya, sebuah kalimat pendek terkirim. Hebatnya, kali ini Alana sengaja menghapuskan embel-embel, "Pak, jangan lupa besok kamu bisa temui Bu Irma di Paramita, lab cabang Dharma Husada jam 8 pagi. Kabari aku segera, Wisnu. Begitu dirimu sudah selesai, general check up. Thanks, Alana." Setelah pesan itu terkirim, semua posisi tidurnya menjadi serba salah. Miring salah, terlengkup apalagi, terlentang pun tak nyaman. Gelisah menguasai bilik hati Alana. Ponselnya ia atur agar volume nada deringnya lebih kencang. Bolak-balik dalam hitungan detik, Alana mengecek apakah ada pesan balasan atau telepon masuk. Ia menolak ajakan makan malam dari Mama. Rasa laparnya sudah terpinggirkan, terganti dengan penasaran menunggu balasan Wisnu. 10 menit berikutnya, ponsel Alana berbunyi. Tetapi mendengar ringtone-nya, ia malas mendengarkan ponselnya. Itu dari Kevin. "Maaf Kevin, jika kamu ingin merespon SMS-ku tadi, rasanya kok
Sudah terlambat, pikirnya. Maka ia biarkan saja ponselnya meraung-raung. Tetapi ia tak bisa menolak ketika akhirnya mamanya mengetuk pintu kamarnya dan memberitahu Kevin menelpon. Tolong bilang pada Kevin, Alana akan telepon dia kembali lewat ponsel, seru Alana dengan mimik wajah sedikit cemberut. Mengapa hari ini Kevin sungguh menyebalkan? Halo, ada apa sih? Sunggut Alana ketika Kevin mengangkat teleponnya. Memangnya argo taksi naik, ya? Memangnya sekali naik taksi akan membuat gajimu ludes? Enggak kan? Jadi kenapa tadi memilih naik angkot ketimbang taksi? Sudah tahu hujan, kalau sakit bagaimana? Omelan Kevin semakin membuat Alana jengkel. Terkadang ia heran mengapa kadar kecerewetan Kevin melebihi kadar kecerewetan yang ia miliki. Lagi pula untuk apa Kevin mengomel? Harusnya ia yang justru marah pada Kevin. Bukannya minta maaf malah ngomel. Sudah, aku mau tidur. Bye. Alana memutuskan sepihak pembicaraannya dengan Kevin. Lalu seperti tadi, seperti orang bodoh, menunggu balasan dari Wisnu. Tapi sampai ia tidur, tak ada balasan apapun dari Wisnu. Surabaya menawarkan pagi yang berbeda. Tidak hujan, tidak juga panas. Matahari hadir dengan keramahan yang lebih. Sinarnya terasa meneduhkan. Udara berhembus meninggalkan kesejukan. Sisa hujan semalam membuat dedaunan tampak lebih segar. Aroma kesegarannya merebak kemana-mana, membuat pernapasan terasa lebih longgar bagi yang tentram. Seharusnya, tetapi rupanya bagi yang ini tak cukup menenteramkan hati Alana. Tertidur dengan membawa perasaan sebal, ternyata membuat galau membungkus hatinya sepanjang pagi. Kembali pada kebiasaan lama, ia bangun dengan ogah-ogahan, membiarkan detik demi detik berlalu, dan berangkat dengan rentetan waktu yang sangat mepet. Bagai dikejar deadline, ia melompat dari ranjang dan langsung mandi secara kilat. Alana memilih baju dengan warna aman, blus putih, motif garis dan rok selutut warna hitam. Ia sedang tak ingin berpikir jelimet untuk urusan penampilan hari ini. Tragisnya, Kevin datang menjemput dengan membawa front Evers, mobil besar yang terlihat tangguh di jalanan. Gagah memukau dan membuat decak kagum pada kendaraan sekitar jika berhenti di traffic light. Tetapi tentu saja mobil itu datang pada saat yang tidak tepat. Kevin, kok bawa mobil? Memangnya mau beramah tamah dengan kemacetan? Geram Alana dengan tatapan tak percaya ke arah mobil besar warna abu-abu yang terparkir di halaman rumah. Dahi Kevin mengerut tak mengerti. Baru saja ia hendak memuji penampilan Alana, tetapi tentu saja urung, karena belum apa-apa, ia sudah menerima kalimat bernada sarkastis. Dengarkan dulu alasanku, pinta Kevin memelas. Tetapi Alana malah meninggalkannya. Gadis itu bergegas menuju garasi dan mencari Pak Parto. Kevin buru-buru membuntutinya dari belakang. Pak, ayo, tolong antarkan saya naik motor saja, teriak Alana. Teriakannya sempat terdengar mamanya, membuat beliau ikut turun tangan. Loh, bukannya Kevin bawa mobil, Lana? Semua mata tertuju pada Kevin, termasuk mata Alana. Mana mungkin jam sudah mepet begini naik mobil, mah. Ayo Pak, buruan berangkat. Pak Prapto menatap dengan tatapan sungkan ke arah Kevin. Pandangannya seolah meminta izin untuk mengantar nona mudanya. Kevin tersenyum sambil menengadahkan tangannya ke arah Pak Prapto. Sini, Pak, kunci motornya. Tolong masukkan mobil saya, biar saya yang antar Alana ke kantor. Saya juga sekalian berangkat, ujar Kevin tenang. Pak Prapto menoleh ke arah Alana sebentar. Kali ini sopir keluarga itu seakan meminta izin pada Alana. Tapi Alana malah membuang pandangan. Sudah, gak apa-apa kok. Biar saya bawa motornya, ucap Kevin sekali lagi. Dengan ragu, Pak Prapto menukar kunci motor yang ada di tangannya dengan kunci mobil milik Kevin. Ketika Alana pamit pada mamanya, mata beliau sempat membola dan memberikan peringatan. Jangan sampai membuat Kevin panik. Alana hanya mengangkat alis, kemudian segera menuju motor yang sudah dinyalakan Kevin. Sempat ia menangkap wajah Kevin yang datar tanpa senyuman. Kenapa sih kok uring-uringan? Sudah, ayo berangkat. Dengan kasar Alana naik ke boncengan. Dalam diam, Kevin mengemudikan motor yang memang tidak segesit motornya tersendiri. Tak ada yang memulai pembicaraan sampai akhirnya Kevin menurunkan Alana. Hati-hati, nanti pulang sendiri ya. Aku pasti tidak bisa menjemputmu. Jangan naik angkot, naik taksi saja.
ucap Kevin dengan nada memaksa. Ia masih sempat cerewet, meski rasa sebal masih membelenggu separuh hati. Mana tega ia terus-menerus mendiamkan Alana. Tetapi rupanya Alana cuek. Tak diacuhkan tatapan minta berbaikan kembali dari mata Kevin. Ia menyerahkan helm, lalu buru-buru masuk ke dalam. Kevin mengamatinya hingga tubuh gadis itu menghilang masuk ke lift. Pagi itu semakin tak tentram ketika Alana mengetahui dirinya terlambat masuk kantor. Tidak tanggung-tanggung, 10 menit. Tentu saja ia mendapat omelan dari Pak Stefanus. Untung saja selama ini penilaian kualitas kerja Alana cukup baik, hingga Pak Stefanus bisa sedikit mengeram emosi. Tetapi meskipun begitu, omelan Pak Stefanus tetap saja tak nyaman karena disangkut-sangkutkan dengan wacana rencana promosi bagi gadis itu. Kamu harus berubah, Lana. Jika ingin rencana promosimu berjalan lancar, rasanya seperti ada yang menjewer ujung telinga Alana. Pak Stefanus belum pernah membicarakan sedikit pun perihal promosi jabatan itu. Promosi? Promosi untuk apa, Pak? Kamu tidak ingin karirmu meningkat? Mau, Pak. Jawab Alana pendek. Ia sudah menunduk. Tak berani menatap mata Pak Stefanus. Makanya berubahlah. Suatu saat kamu harus bisa menggantikan saya. Pak Stefanus menepuk pundak Alana perlahan. Alana mengangguk. Ia pun keluar ruangan dengan hati separuh sedih, separuh lagi girang. Jadi, Pak Stefanus mempromosikannya untuk menduduki posisi beliau sekarang. Sama sekali tak disangka. Baru beberapa langkah keluar, Pak Stefanus sudah memanggilnya lagi. Alana menoleh. Ia bertekad apapun tugas yang akan Pak Stefanus berikan, ini harus dijalankan dengan baik jika ingin promosi berjalan lancar. Coba konfirmasi, apakah Pak Stefanus sudah berada di lab untuk tes kesehatan atau belum? Alana hanya menjawab pendek, iya, Pak. Alana dongkol dalam hati. Sepenting apa sih Wisnu ini hingga ia diperlakukan begitu istimewa? Pak Stefanus sampai sering-sering mengingatkan tentang jadwal calon pegawai baru ini. Sesungguhnya, yang membuat Alana sakit hati bukan hal sepele itu, tetapi kenyataannya bahwa dirinya tidak penting lagi di mata Wisnu. Itulah yang mengganggunya. Konyol, mengapa aku harus merasa kesal? Bukankah dari dulu juga aku tidak penting untuk Wisnu? Konyolnya lagi, sejak kapan aku mulai membangun harapan tak jelas begini untuk lelaki satu itu? Begitulah suara-suara hati Alana merutuki dirinya sendiri. Mendengar suara sebagian hatinya, Alana terpekur sendiri di hadapan monitor. Satu tangannya sudah bersiap mengangkat gagang telepon, sementara satunya lagi main-mainkan ballpoint-nya ia selipkan di antara jemari. Persis ketika Alana akan mengangkat gagang telepon dan memencet angka-angka, ponselnya berbunyi. Nama Wisnu terpampang di layar. Alana, maaf, baru kubaca pesanmu. Iya, aku sudah bertemu Bu Irma. Terima kasih. Begini saja, kalau kamu menggunakan BlackBerry, bisa tolong add aku? Oke, syukurlah kalau Pak Wisnu sudah tiba di lab. Wah, sepertinya kamu nggak bisa ya tidak menyebutku Pak Wisnu. Ya sudahlah, selama itu membuatmu nyaman, nanti aku SMS pinku. Baik, nanti aku add Wisnu. Ya, nah gitu dong. Alana berhenti sebentar. Ia tak tahu apakah kalimat terakhir ini penting atau tidak, atau lebih tepatnya pantas atau tidak. Terima kasih ya sudah menghubungiku. Terdengar tawa kecil dari seberang sana sebelum terucap terima kasih kembali. Alana baru sadar kalimatnya tadi terdengar sangat bodoh. Itu hanya menyiratkan ia sangat mengharapkan Wisnu menghubunginya. Tetapi ada juga yang membuat Alana bahagia. Tak lama setelah panggilan berakhir, SMS Wisnu yang memberitahukan PIN BB-nya masuk. Akhirnya Wisnu memberikan jalan agar Alana bisa menghubunginya. Buru-buru Alana mengetik BB Wisnu untuk mengundang pria itu menjadi kontak list BlackBerry Messenger-nya. Tak lama kemudian Wisnu juga sudah melakukan konfirmasi. Alana menggulirkan trackpad mencari nama Wisnu. Sekedar ingin tahu bagaimana tampang Wisnu di display picture-nya. Pernah mendapat luka akibat tergores pinggiran selembar kertas. Konon rasanya perihnya melebihi luka karena goresan pisau.
Seperti itulah rasa yang tiba-tiba menyerang Alana. Kelegaan itu ternyata hampir mirip sesaat. Lalu kini menguap ketika Alana menatap display picture pria itu. Di sana terpampang foto Wisnu dengan seorang perempuan. Pacarnya kah? Atau adiknya? Atau ibunya? Alana memencet tombol zoom sambil menyipitkan mata agar bisa melihat dengan lebih jelas rupa perempuan yang ada di foto itu. Matanya dengan jeli mengamati. Ia memang hanya beberapa kali saja bertemu dengan dua adik perempuan dan ibu Wisnu. Tetapi ia masih ingat betul wajah mereka. Dan wajah yang kini sedang dilihatnya jelas bukanlah salah seorang dari 3 perempuan itu. Jadi, siapa gadis ini? Rasanya Alana sudah pernah melihat wajah itu sebelumnya. Ya Tuhan, Alana memekik, mulutnya terbuka tanpa bersuara. Ia lalu menutupnya dengan telapak tangan. Matanya sedang berkontraksi maksimal. Pantas saja Alana merasa tak asing dengan wajah perempuan itu. Begitu ingatannya terkumpul 100%, Alana langsung tercekat, kaget dengan fakta baru yang ia temui. Perempuan itu, Miriam.